Natal tanggal 25 Desember, sebuah perayaan yang berasal dari pesta dewa-dewi Romawi atau sebuah tradisi Katolik. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program Katekese Katolik. Sebuah program yang didesain bagi kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman Katolik. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tradisi Gereja Katolik adalah merayakan peristiwa mulia ini pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Namun, jika kita mencoba membaca kitab suci dan mencari kapan tanggal kelahiran Yesus, kita tidak akan menemukannya tertulis secara eksplisit. Karena tidak tertulis secara eksplisit, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa Natal adalah sebenarnya berasal dari perayaan dewa-dewi pagan Romawi yang kemudian dirubah menjadi perayaan Natal untuk menarik lebih banyak lagi orang-orang Romawi untuk menjadi bagian dari Gereja Katolik. Setidaknya ada dua perayaan yang diduga menjadi asal muasal Natal. Pertama, Saturnalia. Ini adalah perayaan dewa Romawi Saturnus. Dan yang kedua adalah Dies Natalis Solis Invicti, atau hari lahir dewa matahari yang tak terkalahkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Saturnalia. Permasalahan dengan perayaan dan penghormatan kepada dewa Saturnus ini adalah dokumen-dokumen sejarah tidak pernah menyebutkan bahwa perayaan Saturnalia terjadi pada tanggal 25 Desember. Perayaan Saturnalia dimulai pada sekitar tanggal 17 Desember dan kadang-kadang diperpanjang sampai tanggal 23. Tetapi tidak pernah mencapai 25 Desember. Dari sini saja kita bisa melihat setidaknya perayaan Natal dan Saturnalia merupakan dua perayaan yang berbeda karena tidak ada kecocokan di tanggal. Dan yang kedua, Dies Natalis Sol Invictus. Perayaan kepada dewa matahari yang tak terkalahkan atau Sol Invictus ini merupakan perayaan yang dipopulerkan oleh Kaisar Romawi Aurelianus karena namanya Aurora berhubungan dengan matahari. Catatan sejarah mengatakan festival pertama untuk Sol Invictus diadakan pada tahun 274 Masehi. Namun permasalahannya adalah tidak ada catatan yang mengatakan bahwa perayaan Sol Invictus ini dirayakan setiap tahun dan tidak ada indikasi bahwa perayaan ini dilakukan pada bulan Desember, apalagi 25 Desember. Sementara itu ada sebuah dokumen sejarah yang ditulis oleh seorang penulis Katolik yang menceritakan peristiwa-peristiwa pada tahun 354 Masehi. Dia menulis tentang perayaan hari kelahiran Dia yang tak terkalahkan pada tanggal 25 Desember. Membaca ini beberapa sejarawan mengambil kesimpulan bahwa yang dirayakan pada tanggal 25 Desember ini adalah Sol Invictus, dewa matahari yang tak terkalahkan. Tetapi jika dicermati, sang penulis tidak menulis matahari yang tak terkalahkan, tetapi Dia yang tak terkalahkan. Jika kita melihat identitas penulis ini sebagai seorang Katolik, yang dimaksudkan sebagai Dia yang tak terkalahkan bukanlah dewa matahari, tetapi Yesus Kristus sendiri. Jadi tidak ada bukti sejarah yang kuat yang mendasari tanggal 25 Desember sebagai Dies Natalis Sol Invictus. Jika kita melihat catatan dari Bapak Gereja, kita juga akan menemukan tulisan-tulisan seperti dari Santo Hippolytus dari Roma yang mengatakan dalam tafsirannya akan kitab Daniel sekitar tahun 204 Masehi, kedatangan pertama dari Tuhan kita dalam daging adalah ketika Dia lahir di Bethlehem, yakni 8 hari sebelum Kalets atau hari pertama di Januari. Pada hari keempat, yakni Rabu pada waktu Agustus berumur 42 tahun atau sekitar 3 atau 2 sebelum Masehi.
8 hari sebelum tanggal 1 Januari adalah 25 Desember. Dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang Katolik di Roma pada tahun 200-an sudah merayakan Natal pada 25 Desember, jauh sebelum Kaisar Aurelianus menetapkan perayaan Sol Invictus. Kemudian, apakah kita memiliki bukti dari kitab suci tentang hari raya Natal tanggal 25 Desember? Memang tanggal kelahiran Yesus tidak tertulis secara eksplisit di dalam kitab suci atau di dalam Injil. Tetapi ada beberapa indikasi dan bukti tekstual yang membantu kita menemukan kemungkinan kapan Yesus lahir. Setidaknya ada 2 tahap analisis yang perlu kita lakukan untuk sampai pada tanggal kelahiran Yesus. Tahap pertama. Tahap ini adalah menemukan tanggal kapan Zakaria melaksanakan tugasnya sebagai imam di Bait Allah. Lukas bab 1 ayat 5 mengatakan, pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Dilanjutkan Lukas 1, 8-9. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Lukas menjelaskan bahwa Zakaria adalah termasuk rombongan imamat Abia. Abia adalah salah satu dari 24 kelompok imamat yang melayani di Bait Allah. Menurut 1 Tawarik bab 24, ke-24 kelompok imam ini merupakan 24 cucu Harun, imam besar saudara Musa. Setiap tahun, setiap kelompok imam ini akan melayani 2 kali selama 2 minggu. Dari penelitian sejarah, kita telah menemukan kapan kelompok Abia melayani di Bait Allah. Dan Zakaria diperkirakan bertugas di antara tanggal 22 September sampai 8 Oktober. Dari sini kita tahu kurang lebih kapan Yohanes Pembaptis mulai dikandung oleh Elizabeth. Kita ingat bahwa saat Zakaria bertugas di Bait Allah, malaikat Gabriel menyatakan kabar baik kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung. Jadi, Yohanes Pembaptis dikandung sekitar akhir September dan awal Oktober. Kemudian jika kita hitung 9 bulan dari tanggal ini, kita akan menemukan perkiraan kapan Yohanes Pembaptis dilahirkan, yakni sekitar akhir Juni sampai awal Juli. Dan ini sesuai dengan tradisi gereja yang merayakan ulang tahun Yohanes Pembaptis pada akhir Juni, yakni tanggal 24 Juni. Dari data yang ada ini kita masuk pada tahap kedua, yakni mencermati kata-kata malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Pada Lukas bab 1 ayat 36 tertulis, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mengandung itu. Dari sini kita tahu bahwa Maria mulai mengandung Yesus saat usia Yohanes Pembaptis yang berada di kandungan Elizabeth sudah 6 bulan. Jadi usia Yohanes Pembaptis 6 bulan lebih tua dari usia Yesus. Sekarang kita bisa menghitung perkiraan tanggal kelahiran Yesus, yakni 6 bulan setelah Yohanes Pembaptis. Jika Yohanes lahir tanggal 24 Juni, Yesus lahir 6 bulan setelah tanggal 24 Juni ini, yakni sekitar tanggal 24 atau 25 Desember. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tradisi yang mengatakan bahwa Yesus lahir tanggal 25 Desember ini bukan berasal dari perayaan-perayaan dewa-dewi Romawi, tetapi sudah mengakar pada tradisi gereja awal dan tidak bertentangan dengan data-data sejarah dan di kitab suci. Demikian katekese kita tentang Hari Raya Natal. Bagi teman-teman yang merasa bahwa katekese ini berguna dan bermanfaat, jangan lupa untuk di-share dengan teman-teman yang lain.
Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru tentang iman Katolik. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati, dilindungi dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.